matangnya untuk jadi seorang YouTuber itu sebenarnya gampang banget. Tapi kenapa ya banyak orang tuh gagal? Ternyata cuma satu resep matangnya untuk menjadi seorang YouTuber. Padahal jadi YouTuber itu gampang-gampang susah gitu. Kalau dibilang gampang ya gampang, tapi ada susahnya. Kalau dibilang susah tapi kok ya gampang ya gitu. Kalian tahu nggak, kalau kalian amat-amati di YouTube banyak sekali jenis YouTuber. Ada YouTuber ngevlog, ada YouTuber cerita, ada YouTuber tutorial, ada YouTuber kayak mandi ya, YouTuber mandi di air terjun, mandi di kolam renang, cuma pakai sempak, sampai ya kuntilnya tuh kelihatan ngecap gitu ya. Tapi orang-orang pada bangga tuh kalau punya kuntil yang besar tuh gitu. Bukan hanya itu aja sih, masih ada loh YouTuber yang kerjanya cuma tidur. Orang tidur ada, orang tidur aja direkam, diupload gitu. Cuma tidur pakai sempak dia. Cuma dilihatin aja bentuk-bentuk penisnya atau kuntilnya itu ya. Itu. Bukan hanya itu aja loh. Bahkan orang cuma masak-masak aja bisa jadi YouTuber. Orang cuma motong-motong aja, motong buah atau apa gitu, bisa jadi YouTuber. Orang cuma main game aja bisa jadi YouTuber. Orang cuma nyanyi-nyanyi aja bisa jadi YouTuber. Orang cuma kayak jalanin hobi ya, mancing atau motor gitu ya, bisa jadi YouTuber kok. Orang yang suka manja, suka baca buku, bisa kok jadi YouTuber. Orang yang suka jalan-jalan, suka travel gitu, bisa kok jadi YouTuber. Orang yang sukanya humoris, guyonan, cekekaan, bisa kok jadi YouTuber. Bahkan orang yang suka berdoa, suka beribadah, bisa kok jadi YouTuber. Jadi YouTuber itu sebenarnya gampang loh. Cuma satu resepnya. Kalian mau tahu nggak sih? Satu resep menjadi seorang YouTuber yang siap matang itu adalah kesabaran. Ternyata sabar itu kunci utama seorang YouTuber. Bahkan sabar itu adalah kunci utama seorang konten kreator. Nggak ada konten kreator, nggak ada tiktokers, nggak ada selebgram, nggak ada YouTuber yang bisa sukses tanpa kesabaran. Kesuksesan seorang YouTuber, tiktokers, selebgram, atau konten kreator semua karena didasari kesabaran. Perlu saya kasih tahu ya, ternyata kalau kita tuh mau jadi YouTuber, kita tuh diproses oleh YouTube. Kalau kita mau jadi tiktokers, kita diproses oleh TikTok. Kalau kita mau jadi selebgram, kita diproses oleh Instagram. Platform-platform besar itu akan memproses kita. Dari yang dulunya 0 subscriber, 0 follower, sampai menjadi orang sukses. Belasan ribu, bahkan ratusan ribu sampai jutaan follower, subscriber. Yang awalnya bukan siapa-siapa, menjadi orang yang banyak ditonton, banyak digemari. Jadi kunci utamanya itu adalah kesabaran. Kayak prinsip agama ya, kalau orang sabar itu disayang Tuhan. Kalau kita mau sabar, kita disayang Tuhan, rezeki kita dilancarkan, karya kita dilancarkan. Kalau kita nggak mau sabar ya Tuhan nggak sayang sama kita. Karya kita, sosial media kita percuma, sia-sia, karena Tuhan nggak sayang orang yang nggak sabar. Kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau jadi YouTuber, TikToker, selebgram, kuncinya itu Pak Sabar. Bapak Sabar itu punya kunci yang sangat dominan. Apalagi ditambahkan dengan ajaran agama ya. Orang sabar disayang Tuhan, kalau disayang Tuhan berarti rezekinya dilancarkan, berarti karyanya dibesarkan. Kan disayang Tuhan, kalau nggak disayang Tuhan ya diberi kegagalan. Bilang nggak sabar kok. Jadi kesabaran ini menjadi kunci utama dan kunci pertama untuk menjadi orang yang sukses di dunia
berjuang mati-matian ya, berusaha upload foto, upload video, nggak dapat bayaran, subscriber followernya cuma dikit gitu. Harus ngerasa ini pahit banget nih, udah capek-capek kerja ditambah upload video nggak dapat bayaran. Padahal teman-teman yang lain kalau udah kerja, pulang kerja bisa tidur, ini pulang kerja belum tidur, masih harus buat video, harus bicara di depan kamera, harus ngedit, harus upload video. Kalau nggak pakai wifi harus pakai kuota. Kalau kualitas videonya besar, baik, kuotanya semakin besar. Kalau kualitas videonya standar ya kuotanya standar. Kalau kualitas videonya agak ke bawah ya kuotanya agak dikit gitu aja. Jadi ini adalah suatu perjuangan kita diproses di platform tertentu untuk kesuksesan kita. Kuncinya adalah sabar. Sabar akan membawa kita menuju kesuksesan kita. Mungkin orang belum melihat kita 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, mungkin ya orang belum melihat kita. Tapi orang akan beralih pikiran ketika kita mendapatkan gaji dari sosial media. Gaji 1 juta per bulan, 2 juta per bulan dari sosial media sebagai sampingan, sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta, 20 juta sebagai kerjaan sampingan. Lama-kelamaan kita banyak tabungan, kita bisa beli apa-apa. Orang-orang sekitar kita yang dulunya lihat, wah si Wahyu, saya maksudnya, wah si Wahyu dulu tuh dia nggak bisa apa-apa loh, HP-nya jadul, nggak bisa apa-apa, TV-nya jelek, HP-nya jelek. Tapi sekarang dia bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli motor, beli iPad, beli TV yang bagus. Dari mana semua itu? Kok dia tiba-tiba bisa sukses ya? Padahal baru 5 tahun, 6 tahun loh, baru 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Kok dia bisa sukses ya? Dari mana itu semua? Semua itu dari perjuanganku. Aku ngerasain pahitnya diproses di dunia itu. Dari 0 subscriber dari 2023 yang lalu sampai sekarang 2025. Betapa pahitnya diproses ya. Berjuang sungguh-sungguh cari wifi, nggak dibayar, udah